Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kami harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai rencana pengembangan, tujuan, dan bahan pengajaran. Adapun sub-sub tema yang akan kami bahas di video kali ini, yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar dengan menyusun modul. Yang keempat, perbedaan bahan ajar dan sumber belajar. Dan yang kelima, teori belajar andragogi. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan pemateri-pemateri kita di video kali ini. Pemateri pertama ada Rizky Ayurchokushi. Pemateri kedua ada Nur Halimah. Pemateri ketiga ada Rizka Nur Amalia. Pemateri keempat ada Sri Apriyanti Andini. Dan pemateri kelima ada Suci Indah Rahayu. Baiklah, langsung saja kita simak pembahasannya. Selamat menonton. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang lebih kita kenal dengan singkatan RPP. RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan hal-hal yang akan dilakukan dalam pembelajaran. RPP diartikan sebagai satuan program pembelajaran yang dikemas untuk satu atau beberapa kompetensi dasar untuk satu kali atau beberapa kali pertemuan. Fungsi RPP terbagi menjadi dua, yakni fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Fungsi perencanaan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang hendaknya dapat mendorong guru untuk lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan rencana yang matang. Kemudian fungsi pelaksanaan bertujuan untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Prinsip pengembangan. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam melakukan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. Yang keempat, RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. Yang kelima, harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah. Lalu yang ketiga, langkah-langkah pengembangan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan RPP. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan kompetensi mata pelajaran. Kompetensi mata pelajaran adalah batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh siswa setelah pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan materi standar. Materi standar adalah bahan pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa untuk membentuk kompetensi. Yang ketiga, menentukan metode pembelajaran. Penentuan metode ini kaitannya dengan pemilihan strategi pembelajaran yang paling efektif dan efisien. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu yang pertama, metode demonstrasi. Dalam metode ini, guru memperlihatkan suatu proses, peristiwa, atau cara kerja suatu alat kepada siswa. Metode yang dapat digunakan yang kedua adalah metode eksperimen. Metode ini adalah bentuk pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja dengan benda, bahan, dan peralatan laboratorium. Metode yang ketiga adalah metode pemecahan masalah. Metode ini mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh siswa. Metode yang keempat adalah metode ceramah.
Metode ini adalah jenis pembelajaran dengan penuturan langsung bahan ajar secara lisan oleh guru kepada siswa. Lalu metode yang kelima adalah metode tanya jawab. Metode ini dilakukan dengan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode yang keenam adalah metode diskusi. Metode jenis ini adalah pembelajaran yang penerapannya siswa diberi problem untuk dirundingkan bersama di dalam sebuah grup belajar. Langkah-langkah pengembangan RPP yang berikutnya adalah merencanakan penilaian. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lalu yang terakhir, cara menyusun RPP. Yang pertama, mengisi kolom identitas yang berisi nama mata pelajaran, kode, besaran SKS, dan semester. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. Yang kelima, mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok. Materi pokok atau penggalan materi yang mencerminkan isi atau materi pembelajaran dalam RPP diambil dari materi pembelajaran yang terdapat pada silabus. Lalu yang keenam, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar atau bahan yang dapat dijadikan rujukan untuk materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang terakhir, dalam penyusunan RPP adalah menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. Teknik penilaian yang digunakan adalah kuis, pertanyaan lisan di kelas, ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, dan lain-lain. Nah, setelah kita mendengarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan suatu rencana wajib yang harus dipenuhi oleh seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Apabila RPP dilaksanakan dengan baik dan benar, hasil yang diharapkan pasti akan terwujud. Strategi pembelajaran aktif. Sebagaimana ditegaskan oleh para teoretisi belajar, inti proses belajar adalah perubahan pada diri individu dalam aspek-aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan sebagai produk dan interaksinya dengan lingkungannya. Dengan kata lain, suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Adwi Superman 1997 menjelaskan jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama, model berbagai informasi yang tujuannya menitikberatkan proses komunikasi dan diskusi melalui interaksi argumentatif yang syarat penalaran. Yang kedua, model belajar melalui pengalaman yang tujuannya menitikberatkan proses perlibatan dalam situasi yang memberi implikasi perubahan perilaku yang syarat nilai dan sikap sosial. Yang ketiga, model pemecahan masalah yang tujuannya menitikberatkan proses pengkajian atau pemecahan masalah melalui interaksi dialogis dalam situasi yang syarat penalaran induktif. Uraian model-model pembelajaran menurut Adwi Superman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, model kelompok orientasi. Situmorang 1997 mengatakan bahwa model kelompok orientasi adalah model pembelajaran melalui pengenalan program dan lingkungan belajar.
Yang kedua, model sidang umum. Winata Putra 1997 menjelaskan bahwa model sidang umum adalah istilah teknis pembelajaran yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk prosedural pengorganisasian interaksi belajar mengajar yang melibatkan pengajar, baik guru, pelatih, tutor, dosen, instruktur, widya iswara, dan peserta didik, baik petatar, mahasiswa, dan siswa. Yang ketiga, model seminar. Irawan 1997 menjelaskan bahwa model seminar adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang melibatkan sekelompok orang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan mendalam atau dianggap mempunyai pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang suatu hal dan membahas hal tersebut bersama-sama dengan tujuan agar setiap peserta dapat saling belajar dan berbagi pengalaman dengan rekannya. Yang keempat, model konferensi kerja. Tubbs dalam Wardiani 1997 mengartikan bahwa konferensi kerja adalah rangkaian pertemuan yang membahas topik yang menjadi kepedulian berbagai orang atau kelompok peserta konferensi. Yang kelima adalah model simposium. Winata Putra 1997 mengatakan bahwa model simposium merupakan bentuk pertemuan ilmiah yang resmi. Yang keenam adalah model forum. Model forum ini biasanya dipakai sebagai istilah teknis pembelajaran untuk menunjukkan suatu bentuk prosedural pengorganisasian interaksi belajar mengajar klasikal yang melibatkan guru dan siswa dalam konteks pembahasan masalah. Yang ketujuh, diskusi panel. Diskusi panel merupakan kerangka konseptual yang digunakan oleh pengajar untuk mengorganisasikan interaksi belajar mengajar dalam konteks pembahasan masalah kontroversial di lingkungannya. Yang kedelapan adalah model simulasi. Ini diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk meniru satu kegiatan atau pekerjaan yang dituntut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, bermain peran. Ini digunakan dalam pembelajaran dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih menumbuhkan kesadaran dan kepekaan sosial serta sikap positif, di samping menemukan alternatif pemecahan masalah. 10. Model sajian situasi. Ini merupakan kerangka prosedural pembelajaran yang menggunakan simulasi sebagai pemicu belajar. 11. Model kelompok aplikasi. Ini merupakan salah satu model pembelajaran keterampilan untuk penerapan dalam situasi nyata. 12. Model kelompok sindikat. Merupakan istilah teknis pembelajaran yang digunakan untuk pengorganisasian interaksi belajar mengajar yang melibatkan guru, siswa, dan juga lingkungan belajar. 13. Kelompok T. Ini merupakan pendekatan yang dipinjam dari dunia psikologi dan manajemen. Dalam dunia manajemen, pendidikan maupun pelatihan, strategi ini sering dilakukan di berbagai organisasi karena dipercaya bahwa tujuan organisasi tidak bisa dicapai secara optimal apabila personal dalam organisasi tidak memiliki sinergi tim, tidak memiliki rasa kesatuan dengan rekan-rekan yang lain. 14. Model curah pendapat. Suciati 1977 menjelaskan bahwa model curah pendapat pada dasarnya merupakan model untuk mencari pemecahan masalah atau problem solving, meskipun dapat juga digunakan untuk tujuan penyusunan program, manual kerja, dan sebagainya. 15. Model riuh bicara. Wardani 1977 menjelaskan bahwa model riuh bicara adalah terjemahan dari buzz group yang secara harfiah berarti kumpulan lebah yang berdengung. Di dalam pembelajaran, kelompok riuh bicara adalah kelompok kecil yang terdiri atas 2-5 orang yang membahas satu isu atau masalah dalam waktu singkat. Yang ke-16, model kelompok diskusi bebas. Model ini adalah diskusi kelompok yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan topik dan arah diskusi.
Selanjutnya, 17. Model kelompok okupasi. Situmorang 1997 menjelaskan bahwa model kelompok okupasi adalah model belajar mengajar yang menggunakan pendekatan proses berbagi pengalaman dalam bidang pekerjaan yang sama. 18. Model kelompok silang. Pada hakikatnya, model pembelajaran ini adalah diskusi secara umum. Diskusi adalah suatu kegiatan yang dihadiri 2 orang atau lebih untuk berbagi ide serta pengalaman dan memperluas pengetahuan. 19 adalah model tutorial. Winata Putra dalam Suparman 1997 mengatakan bahwa tutorial atau tutoring merupakan istilah teknis pembelajaran yang diartikan sebagai bimbingan atau bantuan belajar. 20 adalah model studi kasus. Model ini sangat produktif digunakan untuk mengembangkan kemampuan ataupun keterampilan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah model lokakarya. Workshop atau bengkel kerja adalah wahana atau forum sekumpulan siswa yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan suatu karya. Kemudian, mengembangkan bahan ajar dengan menyusun modul. Pengertian bahan ajar. Beberapa pengertian tentang bahan ajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan atau teks yang diperlukan oleh guru dalam perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Lalu, ragam bentuk bahan ajar. Pertama, bahan ajar dalam bentuk cetak, misalnya lembar kerja siswa atau LKS, handout, buku, modul, brosur, leaflet, wheel chart, dan lain-lain. Yang kedua, bahan ajar berbentuk audio visual, misalnya film atau video dan VCD. Yang ketiga, bahan ajar berbentuk audio, misalnya kaset, radio, CD audio. Yang keempat, visual, misalnya foto, gambar, model atau maket. Yang terakhir, multimedia, misalnya CD interaktif, computer based learning, dan internet. Pengertian modul. Modul adalah sarana pembelajaran dalam bentuk tertulis atau cetak yang disusun secara sistematis, memuat materi pembelajaran, metode, tujuan, pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi, petunjuk kegiatan belajar mandiri, self-instructional, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji diri sendiri melalui latihan yang disajikan dalam modul tersebut. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penyusunan modul. Tujuan penyusunan modul adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi ajar dan karakteristik siswa serta setting atau latar belakang lingkungan sosialnya. Baiklah, yang selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan modul pembelajaran. Penyusunan modul hendaknya memperhatikan berbagai prinsip yang membuat modul tersebut dapat memenuhi tujuan penyusunan. Prinsip yang harus dikembangkan antara lain, yang pertama, disusun dari materi yang mudah untuk memahami yang lebih sulit, dan dari yang konkret untuk memahami yang semi-konkret dan abstrak. Yang kedua, menekankan pengulangan untuk memperkuat pemahaman. Yang ketiga, umpan balik yang positif dan memberikan penguatan terhadap siswa. Yang keempat, memotivasi adalah salah satu upaya yang dapat menentukan keberhasilan belajar. Dan yang terakhir, latihan dan tugas untuk menguji diri sendiri. Kemudian, alur penyusunan modul. Penyusunan sebuah modul pembelajaran diawali dengan urutan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan judul modul yang akan disusun. Yang kedua, menyampaikan buku-buku sumber dan buku referensi lainnya. Yang ketiga, melakukan identifikasi terhadap kompetensi dasar, melakukan kajian terhadap materi pembelajaran, serta merancang bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai. Yang keempat,
mengidentifikasi indikator pencapaian kompetensi dan merancang bentuk dan jenis penilaian yang akan disajikan. Yang kelima, merancang format penulisan modul. Yang keenam, penyusunan draft modul. Dan yang terakhir, validasi dan finalisasi. Kegiatan ini sangat penting agar modul yang disajikan atau dibelajarkan kepada siswa benar-benar valid dari segi isi dan efektivitas modul dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Lalu kemudian dalam kegiatan finalisasi, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahasa atau penulisan kalimat dan tata letak atau layout. Penulisan kalimat dalam modul hendaknya menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, kalimat harus dipola sedemikian rupa sehingga menjadi komunikatif dan akrab bagi siswa. Lalu yang selanjutnya pengisian format. Pertama, halaman sampul paling tidak memuat judul pokok bahasan dan logo. Yang kedua, pokok bahasan ditulis seperti yang tertulis pada standar kompetensi. Yang ketiga, pengantar berisi tentang kedudukan modul dalam satu mata pelajaran, ruang lingkup materi modul, serta kaitan antara pokok bahasan dengan sub pokok bahasan. Yang keempat, kompetensi dasar dikutip dari standar isi kurikulum. Suatu kompetensi dasar biasanya dirancang menjadi beberapa kegiatan belajar, bergantung pada keluasan dan kedalaman materi. Yang kelima, kompetensi dasar dikutip dari standar isi kurikulum. Suatu kompetensi dasar biasanya dibuat untuk satu kegiatan belajar. Yang keenam, tujuan pembelajaran adalah rumusan tingkah laku gambaran tentang kemampuan tertentu yang harus dicapai siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajar tertentu. Yang ketujuh, kegiatan belajar. Yang kedelapan, judul kegiatan belajar ditulis secara singkat tetapi menggambarkan keseluruhan isi materi pembelajaran. Yang kesembilan, uraian dan contoh. Yang kesepuluh, latihan dalam modul merupakan alat untuk menguji diri sendiri bagi siswa. Yang kesebelas, pada bagian rangkuman tertulis pokok-pokok materi yang telah disajikan dalam uraian dan contoh. Yang ke-12, tes formatif pada modul dibuat untuk mengukur kemampuan belajar siswa dalam satu unit pembelajaran. Yang ke-13, umpan balik dan tindak lanjut. Yang ke-14, kunci jawaban diberikan pada halaman berbeda dengan maksud agar siswa dapat mengukur kemampuan diri sendiri. Yang ke-15, daftar pustaka mencantumkan daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam penyusunan modul. Submateri yang keempat adalah perbedaan bahan ajar dan sumber belajar. Untuk mengetahui perbedaan antara bahan ajar dan sumber belajar, kita harus mengetahui pengertian dari bahan ajar dan sumber belajar. Adapun beberapa pengertian tentang bahan ajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis ataupun bahan tidak tertulis. Yang kedua, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan atau teks yang diperlukan oleh guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Kesimpulannya, bahan ajar adalah segala bentuk bahan berupa informasi, alat, dan atau teks, serta seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar dapat tercipta. Yang selanjutnya adalah pengertian sumber belajar. Sadiman mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, yaitu berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar. Menurut Association for Educational Communication and Technology, sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Dengan demikian, sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar,
benda, dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana bagi siswa untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Kesimpulannya, sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya berupa tempat, lingkungan, benda, orang, bahan, pesan, teknik yang mengandung informasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran, sehingga proses perubahan tingkah laku dapat berlangsung. Kita akan masuk ke materi kelima, yaitu teori belajar andragogi. Yang pertama, pengertian teori belajar andragogi. Andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno anar dengan akar kata ander yang berarti orang dewasa dan agogus yang berarti membimbing atau membina. Istilah lain yang sering dipergunakan sebagai perbandingan adalah pedagogi yang diambil dari kata pait artinya anak dan agogus artinya membimbing atau memimpin. Dengan demikian, secara harfiah, pedagogi berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak. Dengan demikian, jika ditarik pengertiannya sejalan dengan pedagogi, andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar orang dewasa. Dalam andragogi yang terpenting dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu kepada warga belajar itu sendiri dan bukan merupakan kegiatan seorang guru mengajar sesuatu. Subbab materi kedua adalah perkembangan teori belajar andragogi. Awalnya, Malcolm Knowles dalam publikasinya yang berjudul The Adult Learner and Neglected Species yang diterbitkan pada tahun 1970 mengungkapkan teori belajar andragogi yang tepat bagi orang dewasa. Dalam andragogi inilah kita mengenal istilah-istilah seperti enjoy learning, workshop, pelatihan outbound, dan lain-lain. Dari konsep pendidikan andragogi ini muncul konsep-konsep liberalisme pendidikan dan anarkisme pendidikan. Apa sih liberalisme pendidikan ini? Liberalisme pendidikan adalah sebuah sudut pandang yang menganggap bahwa kita harus segera melakukan perombakan berlingkup besar terhadap tatanan politik dan pendidikan yang ada sekarang, sebagai cara untuk memajukan kebebasan-kebebasan individu dan mempromosikan perwujudan potensi diri semaksimal mungkin. Selanjutnya, anarkisme pendidikan. Anarkisme pendidikan beranggapan bahwa kita harus meminimalkan dan atau menghapuskan pembatasan-pembatasan kelembagaan terhadap suatu perilaku personal bahwa harus dilakukan untuk membuat masyarakat yang bebas lembaga. Subbab ketiga adalah asumsi-asumsi pokok teori belajar andragogi. Malcolm Knowles tahun 1970 dalam mengembangkan konsep andragogi, ia mengembangkan 4 pokok asumsi sebagai berikut. Pertama, konsep diri. Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak dari kebergantungan total atau realita pada bayi menuju pengembangan diri, sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Yang kedua, peranan pengalaman. Asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu, seorang individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Yang ketiga, kesiapan belajar. Asumsinya bahwa setiap individu semakin menjadi matang sesuai dengan perjalanan waktu. Yang keempat adalah orientasi belajar. Asumsinya yaitu pada anak orientasi belajarnya seolah-olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada materi pembelajaran. Subbab materi keempat adalah andragogi dan psikologi perkembangan. Sesuai dengan teori Piaget tahun 1959 mengenai perkembangan psikologi. Sejak berusia kurang lebih 12 tahun ke atas,
individu sudah dapat berpikir dalam bentuk dewasa, yaitu sudah mencapai perkembangan pikir formal operation. Sedangkan pada anak-anak atau remaja, mereka tidak hanya dapat mengerti keadaan benda-benda di dekatnya, tetapi juga mereka menduga keadaan benda-benda itu. Subbab materi kelima, pengaruh penurunan faktor fisik dalam belajar. Proses belajar pada diri manusia berlangsung hingga akhir hayat atau long life education. Akan tetapi ada korelasi negatif antara pertambahan usia dan kemampuan belajar orang dewasa. Artinya setiap individu, orang dewasa, semakin bertambah usianya, semakin sukar baginya belajar, karena semua aspek kemampuan fisiknya semakin menurun. Menurut Warner dan Davidson dalam Lunaidi tahun 1987, ada 6 faktor yang secara psikologis dapat menghambat keikutsertaan orang dewasa dalam suatu program pendidikan, yaitu yang pertama, dengan bertambahnya usia. Titik dekat penglihatan atau titik terdekat yang semula dapat dilihat secara jelas mulai bergerak semakin menjauh. Yang kedua, dengan bertambahnya usia. Titik jauh penglihatan atau titik terjauh yang dapat dilihat secara jelas mulai berkurang, yaitu semakin pendek. Yang ketiga, makin bertambah usia. Semakin besar pola jumlah penerangan yang diperlukan dalam suatu situasi belajar. Yang keempat, semakin bertambah usia. Persepsi kontras warna cenderung ke arah merah daripada spektrum. Yang kelima, pendengaran atau kemampuan menerima suara semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Dan yang terakhir, pembedaan bunyi atau kemampuan untuk membedakan bunyi semakin mengurang dengan bertambahnya usia. Materi keenam adalah langkah-langkah pokok dalam andragogi. Langkah-langkah pokok untuk mempraktikkan andragogi adalah menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Ada beberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran, yaitu yang pertama, pengaturan lingkungan fisik. Yang kedua, pengaturan lingkungan sosial dan psikologi. Yang ketiga, diagnosis kebutuhan belajar. Yang keempat, proses perencanaan. Yang kelima, memformulasikan tujuan yang disepakati bersama dalam proses perencanaan partisipatif. Yang keenam, mengembangkan model umum. Yang ketujuh, menetapkan materi dan teknik pembelajaran. Dan yang terakhir, peranan evaluasi pendekatan. 7. Perbandingan asumsi dan model pedagogi dan andragogi. Dalam pedagogi atau konvensional, karena berpusat pada materi pembelajaran, implikasi yang timbul dari peranan guru, pembuat kurikulum, serta elevator menjadi sangat dominan. Paulo Freire menyebutkan sebagai sistem bank atau banking system. Hal ini dapat terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, penentuan mengenai materi pengetahuan dan keterampilan yang perlu disampaikan bersifat standar dan baku. Yang kedua, penentuan dan pemilihan prosedur dan mekanisme serta alat yang perlu yang paling efisien untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan rencana dan bentuk urutan yang standar dan kaku. Yang keempat, adanya standar evaluasi yang baku untuk menilai tingkat pencapaian hasil belajar. Serta yang kelima adalah adanya batasan waktu yang ketat dalam menyelesaikan suatu proses pembelajaran materi pengetahuan dan keterampilan. Perbedaan mendasar antara pedagogik dan andragogi yang pertama dilihat dari konsep tentang diri siswa. Di dalam pedagogik, siswa digambarkan sebagai seseorang yang bersifat bergantung. Tetapi di dalam andragogi, siswa digambarkan sedang menuju proses pendewasaan, walau terkadang mereka juga masih bersifat bergantung. Yang kedua adalah aspek fungsi pengalaman siswa. Di dalam pedagogik, pengalaman yang dimiliki oleh siswa tidak besar nilainya, mungkin hanya berguna untuk titik awal.
Sedangkan di dalam andragogi, dalam perkembangannya, seseorang mempunyai semacam alat penampungan pengalaman yang kemudian merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Aspek yang ketiga dilihat dari kesiapan belajar. Dalam pedagogik, anak yang sebaya dianggap harus siap untuk mempelajari ataupun yang dikatakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan belajar harus diorganisasikan dalam suatu kurikulum yang baku. Sedangkan menurut andragogi, seseorang akan siap mempelajari sesuatu apabila ia merasakan bahwa hal itu perlu dilakukan. 8. Keunggulan dan kelemahan teori belajar andragogi. Keuntungan dari teori belajar ini adalah kegiatan atau usaha pembelajaran orang dewasa dalam kerangka pembangunan atau realisasi pencapaian cita-cita pendidikan seumur hidup dapat diperoleh dengan dukungan konsep teoritis atau penggunaan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk kelemahan teori belajar andragogi sendiri, yaitu seorang siswa yang tidak terlalu memahami tentang luasnya ilmu dan dibebaskan memilih apa yang mereka sukai, serta melupakan tujuan pendidikan yang sebenarnya.